Check the mic and make sure it sound right, boys. Yang paling istimewa sih ini semua original. Wah, ini sih cantik banget nih Pak De. Hah? Loh, kok ada Simbolnya simbol M. M. Ya. Mazda. Nah. Sound right, boy. Selamat pagi para pecinta Citroen 602cc. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa teman, kenapa Pak D nggak main Citroen lagi? Salah, bukan saya nggak main, saya baru pada suatu titik di mana puncak kejenuhan. Tapi tetap Citroen masih ada, tetap ngutik-ngutik Citroen masih, tetap manasin Citroen masih, cuman hanya mau menjalankan Citroen ini masih agak ada rasa bagaimana. Tanggal 1 kemarin mulai, saya kok rasanya pengen ngidupin Citroen. Dan benar, saya hidupkan satu, jreng, jadi semangat lagi, nanti semoga nambah semangat. Nah, kenapa kok nggak semangat? Ada beberapa yang membuat hati ini agak kecewa. Tapi ya sudahlah, karena titik sudut pandang dan titik suatu cinta terhadap mobil antik itu berbeda. Saya mencoba memahami beberapa tahun ini ada sedikit yang mulai saya terima, walaupun saya rasa aneh, tapi it's okay. Kemarin adik saya sudah mulai, Pak D, Citroennya mohon di-tune up. Nah, di sini mulai saya semangat lagi. Akhirnya habis dia bikin konten, handle pintu luar patah. Gimana Pak D? Ya kita order aja ke Jerman. Karena di lokal saya cek semua sudah kosong. Saya ambil di Jerman, 2 minggu sampai beres. Mulai titik-titik itu, rasa kangen itu ada. Oke, para pecinta Citroen 602cc, selamat pagi. Tadi saya sudah bicara panjang lebar tentang Citroen 602cc. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Melanov. Yuk kita lihat yuk. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ada tamu. Pak DB, ya ampun Pak Nih, D. ini tamu saya yang saya cerita tadi. Hai, it's me Melanov. Pak D, ini bagus-bagus banget. Aku kayak ini loh, mendapatkan sesuatu gitu hari ini. Yang biasanya aku cuma lihat di TV, di YouTube gitu ya. Tapi aku dapetin real hari ini. Saya justru kemarin nge-like Instagramnya Mbak Melan. Saat ini saya mau nanya, kenapa sih tertarik sama yang antik-antik begini? Oh iya, oke. Good question banget, pertanyaan bagus nih Pak DB Budiono. Jadi aku tuh suka dengan hal-hal baru. I love learn. Terus aku yang kedua adalah aku suka dengan sejarah. Jadi sejarah itu kan yang membawa kita ke masa depan. Ya. Yang membawa kita ke masa kini kan. Ya. Nah jadi bagaimana orang bisa mencintai mobil-mobil mewah yang ada sekarang kalau mereka tidak mengerti mobil-mobil antik yang zaman dulu gitu. Jadi selama ini tuh aku mempelajari karena aku memang senang sama otomotif dan aku pernah berkecimpung di otomotif ya.
showroom lah, waktu itu sih jualan lah. Tapi sekarang itu aku lebih suka membaca. Nah, pada saat membaca itu aku ingin merealisasikan gitu loh. Merealisasikan dengan cara mengedukasi masyarakat juga, khususnya milenial loh Pak De. Ya. Aku punya remaja di rumah ya, jadi aku juga pengen dia itu ngerti gitu bahwa mobil mewah itu awalnya bukan dari mobil mewah yang begitu aja jadi, tapi ada orang-orang di belakang sana yang sudah menciptakan, yang Tuhan sudah pilih orang-orang tersebut berkarya dengan kepintarannya gitu. Jadi banyak banget yang mereka nggak ngerti gitu. Jadi aku suka mereview sesuatu sejarah terjadinya mobil-mobil antik ini. Kalau nggak ada mobil antik kan nggak ada mobil mewah sekarang kan Pak De, bener ya gitu. Dan kan lucu-lucu gitu ya. Jadi kalau aku ngomong sama remaja-remaja jarang banget yang kenal. Jadi aku pengen lebih merealisasikan mimpi aku dengan tadinya membaca dan aku pengen ngeliat. Tapi bagaimana aku bisa bagaimana aku bisa punya gitu loh. Karena banyak banget kan Pak D ya. Jadi aku lebih memilih kayaknya aku harus bertemu dengan orang-orang yang memiliki kecintaannya terhadap mobil antik, mobil kuno, dan akhirnya aku mereview gitu. Jadi sekarang aku realisasikan dan aku seneng banget YouTube aku itu pasti memberikan edukasi dan khususnya nih Pak D untuk para milenial. Karena para milenial nggak bakal tahu tentang mobil-mobil antik, bener nggak? Betul. Kalau Saya menurut sangat Anda gimana? setuju. Itu tadi, jangan pernah melupakan sejarah. Yes. Seperti kata Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Wow. Jangan pernah, camkan itu, jangan pernah melupakan sejarah. Ya, itu Jangan yang pernah membuat saya nge-like pertama kali dengan Mbak Melan di Instagram. Wah, thank you. Dulu aku waktu masih SMP, itu aku koleksi banyak banget. Kalau diecast kayak gini, ini juga aku pernah koleksi. Itu waktu masih aku punya remaja kecilku dulu ya. Terus waktu SMA Pak De, aku tuh koleksi perangko, koleksi uang, koleksi sampai kertas surat gitu kan zamannya dulu ya gitu. Tapi karena ya itu tadi ya, mungkin papa kan dulu kan orang kontraktor ya, pindah-pindah rumah gitu. Jadi kemana-mana tuh Pak De gitu. Tapi menurut aku itu bukan mematikan mimpi aku melihat sejarah ke belakang. Jadi sekarang aku ingin bertemu sama orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap mobil-mobil antik dan akhirnya aku mendapatkan mimpi itu. But so this is my dream gitu. Apalagi kalau cewek-cewek Pak De. Wah, seneng banget sama mobil supercar, mewah-mewah. Tapi apakah mereka tahu terjadinya itu bagaimana? Justru itulah yang menjadi pertanyaan saya. Hari ini terjawab pemirsa. Yeay. Melan, Yes Pak De. setelah pertanyaan saya terjawab, yuk kita lihat yuk mobil-mobil antik saya. This is what I want, Pak De. Aku pengen belajar nih dari Pak DB yang selama ini aku cuma ngeliat di YouTube dan udah pasti sih pernah ngeliat dulu mantan bosku punya tuh Toyota Corona. Itu cantik banget kan Pak De. Tapi aku nggak mungkin dong nanya-nanya sama beliau. Jadi sekarang Mumpung ada. Mumpung ada. Jadi aku nanya-nanya sama Pak De aja, aku pengen belajar. Ya. Ini VW kodok 130374 Ini yang disebut Super Beetle. Beetle saja. Oh, Beetle aja. Kalau ini orang nyebut sekarang VW mata belok. VW mata belok. Bempernya pager 1966 1200. Oke, bedanya apa nih Pak De? CC beda, bentuk agak berbeda. Tahun berbeda. Ya, tapi Ini sama-sama VW kodok. Oke. Jangan nanya masalah warna ya. Yes. Saya jadi kangen nanti. Ya. Nah, Toyota Corona. Toyota Corolla dulu. Corolla ini. Corolla KE20 tahun 1974. Cat masih orisinil pabrik. Wah. Oh iya. Ininya Ya. kelihatan ada Masih original karat sedikit. pabrik. Ya. Yang aku suka di sini nih spionnya Pak De. Ya, spion tanduk namanya. Spion tanduk. Ya. Oh, spion tanduk Namanya ya. Ya. Lanjut ke Toyota Corona RT 100 tahun 1976. Ya. Lama banget. Ya. Bedanya 1976 dengan 1974 bentuknya sama.
Tapi ada perbedaan. Dari door lock dia bulat. Dia kotak, 76 kotak. Angin-angin 74 dia bisa dilepas. Oh. 76 sudah langsung menyatu. Gitu. Iya, iya. Ya, tapi secara garis besar hampir mirip. Inilah Toyota. Tutup tangki bensin ada perbedaan sedikit lah. Di mana tutup tangki bensin? Tutup antara 74 sama 76 ada perbedaan bentuk. Ya, paling istimewa punya saya 1976, benar-benar saya dapat dari Solo, milik Ibu Sudibyo. Siapa tuh Pak De? Salah satu BNI 46 yang jelas. Oke. Ya, nih masih cat original. Original. Udah pada lecet-lecet Ya. tapi ini Originalnya. yang membuat originalitasnya terjaga Yang terus. super saya tahun ini Toyota Corona RT81 1972 Deluxe. Ini cantik banget ya. Warnanya. Lebar banget Iya, ya. Warnanya. Ini zaman-zaman dulu tuh yang pakai siapa ya Pak De? Apa orang-orang kaya atau biasa aja? Yang tipe Deluxe biasanya orang kaya boleh lah. Tapi tipe Deluxe bedanya di chrome, semua chrome. Yang bukan Deluxe banyak dipakai taksi, seknek juga, angkatan udara, angkatan laut. Makanya kalau di Halim biasanya masih ada 1-2 lah. Nah, bedanya Deluxe atau tidak tadi selain grillnya chrome, pakai AC, pakai radio. Kalau udah pernah dipakai taksi, berarti keamanannya, safety-nya benar-benar bagus banget. Karena Ya. mereka kan pasti menganalisa sebelumnya kan ya. Yang saya sangat puas, saya bangun ini, fender pintu saya ganti baru. Ini catnya masih original atau Enggak, cat ulang. Tapi warna sama. Ya. Vita Creme Dana Gloss. Sampai apal, Vita Creme Dana Gloss. Nah, lanjut ke masalah Mazda yang baru saya cintai saat ini. Senengin, baru saya gandrung, kalau orang Jawa bilang gandrung. Mazda mesin kijang. Bentuknya jelek nih yang depan, tapi kemarin saya dapat mesin sangat istimewa. Sudah hidup, bodi doang belum. Oh ini jalan nih? Mesin Bisa sudah saya jalan? hidupkan. Oh, Ya. tinggal body aja ya? Nah, yang paling istimewa sih ini semua original. Wah ini sih cantik banget nih Pak De. Ya. Loh kok ada Simbolnya M? Oh, simbol M. M. Ya. Mazda. Nah, Bukan kalau Melanov mau ya? kenceng, ya boleh. M Melanov boleh. Melanov. Kalau mau kenceng, ini yang bangun Pak Insinyur Joko, pensiunan PJKA Bandung. Mesinnya turbo. Turbo pakai AC. Sudah turbo AC, jadi nggak mungkin kepanasan. Hanya manual. Ini kalau matic, wah. Mantap. udah. Mau saya rubah ke matic. Oh sekarang masih manual. Nah, ini Mazda saya. Ini mesin-mesin. Nah, ini mesin-mesin cadangan. Jangan dipikir ini mesinnya ini, bukan. Jadi ini cadangannya. Jadi kalau saya punya koleksi, harus punya cadangan. Yang tidak boleh punya cadangan cuma satu. Istri. Istri. Nah, itu udah tahu. Tahu dong. Nah, Jadi udah ada mesinnya di dalam dan jalan. Iya. Terus ini serepnya. ya, betul. Kenapa harus ada serepnya? Jadi gini, ya. Mbak Mela kan pasti nanya, loh ini serep? Yakin ini serep? Oh iya. Ini mesin ada serep satu. Ya. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan engine ini, mesin ini, atau karburator ini, atau apapun dengan masalah dengan mesin, saya punya serep. Nggak susah Saya dicari-cari ya. saya tidak mau tergantung dengan orang. Oke. Saya harus bisa. Jadi misalnya karburator rusak, saya pasangnya karburator. Walaupun saya punya karburator baru. Oh. Nah, inilah. Wah, aku belajar banget. Sedia payung sebelum hujan. Ya. Itu penting ya, Pak De ya. Ya. Saya sudah ngalami hidup ini kena stroke, jadi selalu saya proteksi dulu lah istilahnya. Proteksi. Itu ada namanya es cokro di mejut apa Pak? Nah, itu
dulu pengusaha. Nah, Oh. salah satu pengusaha batik. Nah, Kalau Oke. ini Mazda B600. tipe Mazda B600, betul. Ini dipakai untuk family car ya, Iya. zaman dulunya ya, karena Mazda ada itu ya. B600. Oh, ada di situ. Ya. Oh iya. Sebelum ini masuk juga Mazda B360. Bedanya apa Pak deh? Beda 360 dengan 600. CC di engine-nya, Oh, ya. terus Oke. ada perbedaan sedikit lah ya. Lah, Mazda ini masuk Indonesia untuk segnek. Saya punya lagi, ini kan 65, bisa dilihat di kaca, tiap kaca ada tahun. Kalau 65, grillnya lurus. Nah, kalau yang ono 63, grillnya monyong, maju. Oh iya, Ya beda kan? ya. 65 pintunya pijat. Pijat. Pencet. 63 tarik. Oke. Begitu juga kunci kontaknya. Kunci kontaknya beda. Nah, jadi pasti ada perbedaan sedikit-sedikit tapi secara garis besar sama. Ya. Bagaimana? Pengen? Pengen naik Pak deh. Pengen naik? Pengen nyobain. Ayo kita jalan-jalan. Nggak Mumpung afdol. sudah sore. Nggak afdol kalau nggak naik ya. Nah, pakai yang ono aja ya. Ah, yang cantik itu. Ya, yang terbaik. Ini Saya kayaknya- selalu memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Biasanya kan yang terbaik itu yang disayang pasti. Ya, ini mobilnya. Oke. Boys. Pak De pakai mobil Mazda ini buat hari-hari juga sama istri. Istri saya kalau hari-hari biasa kan ngajar. Makanya kesempatan pergi dengan istri itu Sabtu atau Minggu. Oh, pakai mobil ini. Ya kadang pakai ini, kadang pakai yang satunya. Tergantung mood saya mau yang mana. Kalau sejarahnya mobil Mazda ini apa yang menarik Pak De? Pak De tahu nggak? Banyak yang menarik. Apa Kecil tuh? tapi isinya banyak. Kecil isinya banyak. Kecil isinya banyak. Jadi muat barang ini kan bisa ditekuk. Itu muat barang banyak. Terus mobil ini dulu sering dipakai ke puncak pada zamannya pada ya, zamannya. 60 berarti tahun 60 sampai 70, 75. Itu sudah ke puncak naik mobil ini. Nah, mobil kecil tapi kan naik puncak. Beloknya dia benar-benar firm gitu, kayak Nah, kayak mobil-mobil Lexus. Jadi kalau kita belok tuh kayak coba nggak perhatikan goyang. dengan Citroen yang kemarin Melan review ya. Ya. Asbaknya juga sama. Oh iya. Dia sama-sama di tengah. Pernah lihat nggak sih Pak De kalau anak milenial tuh suka sama mobil antik selama ini? Terakhir ini saya sangat respect ya, sangat, makanya saya seneng sekali karena ternyata tadinya kan saya bingung siapa yang akan senang dengan mobil-mobil antik ini. Ternyata sekarang banyak sekali. Oh banyak ya? Banyak sekali. Dari generasi anak saya yang gede sampai anak saya yang masih kuliah di ini, semua kok demen ya. Malah Iya, iya. nanya. Nah, makanya teman-teman anak saya sering main ke rumah, terutama kalau malam. Nah, itu ngobrol masalah putar mobil. Oke, kita closing dan tutup pelan-pelan. Suaranya enak ya Pak De. Klek. Melan, Ya Pak De. matur nuwun, sampun rawuh wonten dalem kula. Sami-sami, bener gak jawabnya Pak De? Betul. Nah, sami-sami Pak De dikasih experience untuk bisa bawa mobil B600 Mazda ini. Saya jujur sangat Sangat apa Pak De? ini loh, Oh, jempol. aku nungguin soalnya. Sangat jempol. Sama aku juga salut sama Pak De bisa menjadi seorang apa ya, pencinta dan kolektor juga nggak banyak ya Pak De ya, bisa mengkoleksi. Belum sampai kolektor. Oh, Melan. jadi apa?
pecinta saja. Pecinta saja, Ya. oke.